Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Landa Cynthia, nomor pokok mahasiswa 2069201007. Di sini saya akan menjelaskan materi kuliah pengantar ilmu komunikasi tentang efek dan feedback komunikasi. Efek komunikasi adalah pengaruh yang ditimbulkan pesan komunitor dalam diri komunikannya. Efek komunikasi dapat kita bedakan atas efek kognitif, efektif, dan konatif menurut Fardiansyah 2004. 1. Efek kognitif yaitu efek yang pertama timbul yang bertujuan memberikan pesan sehingga para komunikan menjadi tahu tentang apa yang disampaikan kepadanya, bisa berupa perubahan persepsi atau perubahan pendapat. Misalnya, pemerintah daerah Bengkulu Selatan berencana melakukan perenovasian terhadap tempat pariwisata yang ada di Bengkulu Selatan. Salah satunya tempat pariwisata Pantai Pasar Bawah. Dari rencana tersebut, pemerintah mencoba memperkenalkan daya wisata yang ada di Bengkulu Selatan. 2. Efek efektif, yaitu efek yang timbul pada tingkat perasaan. Setelah terjadi efek kognitif, efek ini memberikan perasaan pada suatu isi pesan, misalnya rasa suka atau rasa suka, rasa suka atau terasa tidak suka setelah khalayak menerima pesan. Contohnya, setelah perenovasian yang dilakukan oleh Pemda Bengkulu Selatan membuat daya tarik Pantai Pasar Bawah banyak diminati oleh masyarakat. 3. Efek konatif. Setelah khalayak mengetahui dan merasakan akan satu pesan, tahap selanjutnya yaitu mereka akan melakukan tindakan tertentu pada suatu pesan, baik berupa fisik maupun non-fisik. Misalnya, tayangan program 2 Hijab Trans 7 merupakan salah satu tayangan program Mekizen yang mengulas informasi mengenai tren gaya berpakaian dan berhijab. Tayangan ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi bagi para khalayak, khususnya remaja, untuk berpenampilan menggunakan hijab secara trendy. Selanjutnya, feedback ataupun umpan balik. Melalui umpan balik ini, sang pengirim pesan dapat mengetahui apakah tujuan dari pesan kita tersampaikan atau tidak. Afjani juga memberikan beberapa jenis-jenis feedback. 1. Feedback positif, feedback negatif. Feedback positif adalah isyarat yang ditunjukkan oleh komunikan yang menandakan bahwa dirinya mengerti tentang perasaan apa yang diberikan oleh seorang komunikator. Sedangkan feedback negatif adalah keadaan tidak setuju atau menyukai pesan yang diberikan oleh komunikator pada komuninya. 2. Feedback netral, feedback zero. Pada feedback netral, sikap yang ditunjukkan komunikan tidak jelas seperti diam. Feedback zero juga sulit untuk diartikan oleh seorang komunikator. Misalnya, seorang komunikan tiba-tiba saja tertawa padahal pesan yang disampaikan komunikator tidak ada unsur lelucon. C. Feedback netral, feedback eksternal. Feedback ini dilihat menunjukkan sumber diri isyarat yang menjadi feedback. Apabila isyarat tersebut berasal dari diri komunikator, seperti ketika sedang menyampaikan pesan kemudian teringat akan sesuatu yang meralat pesan tersebut, maka feedback yang dimunculkan berasal dari internal. Sedangkan jika feedback tersebut berasal dari komunikan, seperti memberikan ekspresi wajah atau gerak-gerakan tertentu, maka feedback tersebut adalah feedback eksternal. Feedback verbal atau feedback non-verbal. Feedback ini menunjukkan pada bentuk reaksi yang ditunjukkan oleh komunikan apabila ketika komunikator sedang menyampaikan pesan kemudian seorang komunikan menolong pembicaraan tersebut. Interupsi. Sedangkan feedback nonverbal lebih menunjukkan kepada gerakan-gerakan ekspresi wajah, cara duduk, cara tatap, senyum, isyarat tangan, dan sebagainya. Feedback langsung dan feedback tidak langsung, yaitu membedakan feedback
ini adalah tidak sedang melakukan komunikasi interpersonal, maka feedback yang akan dapat adalah secara langsung. Sedangkan ketika sedang melakukan komunikasi ini di media massa, maka feedback yang akan diterima adalah tidak langsung. Demikianlah penjelasan saya tentang feedback, efek dan feedback dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.